kita harus dari awal menyiapkan generasi muda kita agar secara gizi terpenuhi. Begitu mereka tumbuh besar, mereka dapat melanjutkan perjuangan daripada bangsa dan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat setia hingga akhir Sultan Hasanuddin Podcast. Bertemu lagi dengan saya Letu CHK Koat Pratiwi Uloli. Membahas salah satu program pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis, merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tentunya ada beberapa instansi yang turut mendukung dalam mensukseskan program tersebut. Salah satunya yaitu TNI. Peran TNI dalam mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis sebagai wujud pengabdian kepada rakyat, memperkuat ketahanan pangan. Ada 351 kodim di jajaran TNI Angkatan Darat yang mendukung mensukseskan program pemerintah tersebut. Salah satunya berada di Kodim 1417 Kendari, Korem 143. Halo Oleo. Bersama kami Kolonel Infantri Heri Indriatno selaku Dandim 1417 Kendari. Selamat siang Komandan. Selamat siang Mbak. Tadi kami membahas tentang makan bergizi gratis. Mungkin bisa kami pertanyakan kepada Komandan, bagaimana sih peran TNI khususnya Kodim 1417 Kendari dalam mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis? Ya baik. Dalam mendukung program makanan bergizi gratis ini, Kodim 1417 Kendari pertama menerima perintah sekitar bulan April tahun lalu, yaitu untuk membangun suatu tempat dapur untuk mendukung makanan bergizi gratis. Beberapa lahan sudah mulai disurvei, kemudian diputuskan, yaitu lahan yang berada di belakang Rumah Sakit Tentara Dr. Ispoyo di Kendari. Dan dari titik tersebut kemudian kami melakukan survei berapa siswa penerima manfaat. Dan setelah dilaksanakan survei dengan radius 2 km, itu ada sekitar 3.000 siswa, baik mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi ternyata Kodim sudah membangun dapur sehat, Komandan? Iya, Mbak. Wah, ternyata Kodim Kendari sudah bergerak lebih dahulu untuk mensukseskan program pemerintah. Pertanyaan kedua nih Komandan, seperti apa bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Kodim kepada masyarakat atau instansi yang terlibat? Ya, jadi peran daripada Kodim dalam melaksanakan pendampingan, yang pertama tadi penyiapan lahan, kemudian untuk mengoperasionalkan kita membutuhkan personil. Nah, di sini Kodim menyiapkan personil sebagai tenaga pekerja daripada dapur tersebut. Kurang lebih kita menseleksi ada 50 orang tenaga kerja, yang mana mereka akan dipekerjakan sebagai operator daripada dapur tersebut. Kemudian daripada itu juga Kodim memiliki peran untuk menyiapkan bahan baku untuk mensuplai kebutuhan dapur tersebut. Misalnya tadi beras, kemudian lauk pauk berupa ayam, daging, telur. Nah, ini kita mencari supplier-supplier yang berada di wilayah Kendari. Kemudian termasuk sayuran. Nah, di sini Kodim ada pendampingan terhadap petani-petani sayur yang akan mensuplai kebutuhan sayur di dapur sehat. Wah, berarti dari pihak Kodim itu akan bekerja sama dengan warga lokal dalam mensuplai makanan bahan-bahan untuk dapur sehat. Iya. Nah, itu juga bakalan membantu perekonomian dari warga dari Kendari. Iya. Itu salah satu program yang bisa membuat makanan bergizi gratis dan membantu perekonomian di daerah tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, Komandan, apakah ada kendala di dalam proses pembangunan dapur sehat tersebut dan bagaimana cara Komandan dalam mengatasi kendala tersebut atau masalah tersebut? Ya, mulai dari tahap penyiapan tempat itu memang kita ada sedikit kendala karena yang kita ketahui bahwa kota Kendari ini sudah cukup padat, sehingga untuk mencari lokasi yang cocok itu dan cukup luas sesuai dengan kebutuhan
dapur tersebut memang agak sulit. Jadi beberapa tempat kemarin kita sudah survei dan sempat berpindah tempat juga, 2 kali berpindah tempat, dan akhirnya kita menemukan tempat di belakang Rumah Sakit Dr. Ismoyo. Kemudian kendala lainnya yaitu tentang masalah pembangunan. Jadi kalau dibanding dengan 2 dapur lainnya yang di Kodam Hasanuddin, dapur di wilayah Kota Kendari ini yang paling terakhir dibangun dan paling terakhir selesainya. Namun kendala-kendala selama pembangunan berhasil kita atasi, baik kita dengan mengerahkan personil daripada Kodim Kendari sendiri untuk membangun percepatan pembangunan, dan juga melibatkan beberapa bantuan dari instansi terkait. Dan alhamdulillah terhitung mulai tanggal 6 Januari 2025 itu dapur sehat di wilayah Kodim Kendari ini yang beroperasi pertama dibanding 2 dapur yang ada di wilayah Kodam Hasanuddin. Wah, jadi dapur sehat di Kodim 1417 Kendari ini sudah beroperasi pada tanggal 6 Januari 2025. Iya, nah. Jadi kan tadi udah kita bahas nih masalah dapur sehat. Terus mungkin Komandan bisa jelasin dampak positif dari pembangunan dapur sehat tersebut. Baik, program pembangunan dapur sehat ini yang merupakan program unggulan dari Presiden kita yang masuk dalam Asta Cita, ini sangat berdampak terhadap lingkungan di sekitar wilayah dapur tersebut. Yang pertama adalah pemenuhan gizi bagi siswa pelajar yang berada di wilayah dapur tersebut. Dari satu dapur kita bisa memenuhi sekitar kurang lebih 3.000 siswa, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, ataupun yang sederajat. Nah, dari pemenuhan ini tentu saja kita berharap bahwa tingkat kehadiran siswa akan meningkat, kemudian gizi mereka akan terpenuhi, kesehatan mereka akan membaik, dan tentu saja kita akan mengurangi risiko stunting daripada siswa tersebut. Kemudian dampaknya pada masyarakat, kita mempekerjakan warga di sekitar dapur untuk menjadi tenaga kerja di dapur tersebut. Harap dengan begitu mereka akan memperoleh gaji, memperoleh pendapatan. Selain daripada itu juga masyarakat sekitar dapur yang kita ambil hasil buminya, petani, kemudian nelayan, ini kita bisa gunakan hasilnya untuk mendukung pemenuhan logistik daripada dapur tersebut. Misalnya contoh ya, ada petani kangkung, mereka dalam satu harinya dapur ini menghabiskan 700 ikat. Misalnya dari satu ikat aja dia mengambil untung 1.000, berarti sudah 700.000 satu hari. Kemudian telur, ini menghabiskan kurang lebih 3.000 telur, ya kan? Daging, beras, dan sebagainya. Tentu saja perputaran ekonomi di wilayah tersebut akan meningkat. Nah, ini tentu saja akan mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup daripada masyarakat. Oh, jadi ternyata Komandan banyak dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dapur sehat atas pembangunan dapur sehat tersebut. Yeah. Wah, jadi sejauh ini nih, bagaimana respon dari masyarakat terhadap program makan bergizi gratis? Ya, pada tahap awal rencana pembangunan dapur sehat ini atau pemenuhan makanan bergizi gratis, sebagian masyarakat memang ada yang pesimis. Mereka mengutarakan saran-saran atau mending dikasih duit saja, mending dimasakan di kantin masing-masing saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita melihat bahwa program ini sangat baik dan masyarakat pun merespon dengan positif, ya. Mereka melihat bahwa anaknya lebih rajin bersekolah, kemudian bisa mengurangi pengeluaran misalnya uang jajan. Jadi anaknya tidak perlu jajan lagi karena sudah mendapatkan makanan di itu. Ya, bahkan mereka ada sebagian anak yang mungkin jarang minum susu, sekarang mereka minum susu secara teratur. Ya, ini adalah dampak-dampak positif yang tentu saja sangat membantu perekonomian daripada masyarakat. Mungkin bisa disampaikan Komandan, apa sih harapan dari Kodim 1417 Kendari
terhadap program ini untuk depannya? Ya, kita melihat bahwa dengan keberhasilannya dapur yang sudah ada sekarang, beberapa warga masyarakat di beberapa tempat itu sudah banyak sering menanyakan kepada Kodim, Pak, kira-kira kapan dibangun di tempat saya atau di wilayah saya? Karena warga sangat antusias, terutama anak-anak sekolahnya. Ya, perlu diketahui bahwa Kodim Kendari ini membawahi 4 kabupaten kota. Ya, Kota Kendari sendiri, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, dan Konawe Kepulauan. Dari kabupaten-kabupaten ini sudah sangat merespon dengan positif ya. Mereka dari Pemda sudah menyiapkan lahan-lahan yang akan digunakan untuk pembangunan dapur. Dan harapannya dalam waktu dekat kita akan segera membangun dapur-dapur lainnya untuk membantu pemenuhan makanan bergizi bagi siswa-siswa kita. Dan tentu harapan ini sangat ditunggu-tunggu bukan hanya bagi warga tapi juga bagi anak-anak sekolah. Terakhir nih Komandan, mungkin bisa Bapak Komandan sampaikan pesan yang ingin Bapak Komandan sampaikan terkait program makan bergizi gratis ini. Ya, saya berpesan semoga program makanan bergizi gratis ini bisa didukung oleh semua pihak, khususnya oleh seluruh warga negara Indonesia, karena ada pesan tersendiri yang perlu kita siapkan, yaitu penyiapan generasi muda kita. Jadi kita harus dari awal menyiapkan generasi muda kita agar secara gizi terpenuhi. Harapannya begitu mereka tumbuh besar, mereka dapat memperjuangkan atau melanjutkan perjuangan daripada bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak Dandim 1417 Kendari sudah hadir dalam podcast hari ini. Semoga perbincangan saya dengan Pak Dandim dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat mensukseskan program pemerintah makan bergizi gratis. Saya Letu CHK Koat Pratiwi Uloli pamit undur diri. Setia hingga akhir. Sultan Hasanuddin Podcast.